segini udah ada tukang kopi ini. Aduh, ya karena ini nyuci panas. Masalah malah Kang Barabu. Aduh, Kang Prabu. Aduh. Lagi pulang dari usaha. Siap. Dari usaha kopi jam segini baru pulang. Iya. Makanya saya doain supaya laku terus. Amin. Ini YouTuber baru. Channel YouTube-nya apa? YouTube-nya Ahmad Durian channel. Aduh. Gak tahu Ahmad dari mana itu. Dia ngarang sendiri. Gitu. Nah, itu ya, itu bagus lah jadi. Iya. Ahmad gitu. Amin. Ahmad dia Habibie. Gitu. Aduh. Acara. Aduh. Ampun ya. Si Hari ke Jakarta aja. Oh, ke Jakarta. Jadi malam ini kita coblak-coblak with nya. Coba gitu. Aduh. Di skip dulu ah. Biar nyamuk. Aduh, selamat ulang tahun ya. Happy birthday. Semoga panjang umur. Amin. Semoga selalu diberi rahmat, barokah, hidayah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Semoga menjadi orang yang solihin. Jangan soliha ya, kan laki-laki jadi solihin ya. Alhamdulillah. Cita-citanya pengen apa jadi apa? Semoga cita-citanya terkabul dijauhi Allah Subhanahu wa taala ya. Itu baru Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi dokter. Hari ulang tahun berarti kembali tadi dompetnya. Kembali dompetnya. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu hari apa? Minggu Senin ya. Senin di Kasturaja manggung ya. Iya. Manggung dompetnya hilang. Nah, dompetnya hilang. Terus dikembalikannya lagi kapan tuh? Yang dikembalikan? Hari Selasa dikembalikan. Mungkin dompetnya pengen nginep dulu di sana di Kasturaja juga. Alhamdulillah semua ya. Alhamdulillah. Betul semua. Alhamdulillah. Sekarang ulang tahun ya. Kenapa nggak bakar-bakar? Mana airnya? Oh, lagi dipanasin dulu, digodok, ditaker katanya. Cing kopi buhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita ngopi malam ya kan, bersama Raka Prabu, bersama Kobos, bersama ini pekerja seni semua nih Al Zahra. Sekarang kita tanya-tanya sedikit tentang pekerja seni Al Zahra, organ tunggal Jaipong Dangdut. Nah, itu ini pimpinannya Pak Asep Zahra, Asep Rosendi, Asep Adung, Asep Tony, Asep segala sebutannya. Asep Sol. Kang Mus. Jadi gimana Pak Asep itu awal mulanya apa merintis organ tunggal Jaipong Dangdut, pertamanya gimana tuh? Terus dikasih nama Al Zahra itu gimana pertamanya tuh? Wah, itu masa kaset. Ceritana. Sedih nggak mau diceritakan. Karena ajar yang majukan ajar teh, waduh, perjuangan anak. Jadi ini versi bahasa Sunda aja ya. Itu kata kumaha eta teh. Jadi bisa kanu Sedih eta hayang naikeun ngaran ajar teh. Kumaha eta caritana teh Pak Asep teh. Bukan Asep Sunana ini bukan ini. Upami dicaritakeun mah aya masalah keluarga saeutik hentang lah. Itu masalah keluarga mah ieu mah suka duka di sebagai pelaku seni dari ya semua juga banyak mungkin ya yang organ tunggal Jaipong itu kan ya mungkin salah satu lah dari kerja seni begini itu suka dukanya gimana itu pasti itu biasanya bisa dari wayanya tuh. Ai suka nama pulau pasaweran jeung joba loba nah eta suka dukana tah enak ku corona. Aduh ampun. Nah ini kan dulu itu manggung itu lah lumayan lah ya. Lumayan gitu kan manggung di mana Sumedang sampai ke Cirebon gimana ya. Alhamdulillah Pangandaran Pangandaran Bogor. Nah
semenjak sekarang corona ini itu gimana itu? Penghasilannya 90 derajat. 90 derajat gimana sih? Soak. So, Soak. menurun gitu ya? Menurun pisan soak. Oh, Ada, tapi ada lah ya. ada dikit-dikit alhamdulillah, tapi sekarang udah mulai normal. Terus kamu normal lagi ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang Covid-nya udah mulai hilang. Oh, Amin. mudah-mudahan itu kalau lagi manggung gimana itu jangan ada yang membubarin gitu kan. Nah, eta aduh panas pisan. Soalnya saya juga gimana gitu kan, lihat organ tunggal dibubarkan, terus sebagian pengajian juga bubarkan. gitu. Tapi kalau belanja mau Oh, banyak sekali beludak gitu kan. bener. Himbauan tetap himbauan, tapi ya gimana. Pukulingan Itu main lebaran itu. di geria pukulingan. Jangan pakai masker, anggar. Itu kan kerumun juga itu kan. Berkerumun Iya, juga. betul. Mungkin itu peraturan pemerintah yang mungkin Hmm. kita harus mentaatinya lah ya. Iya, betul. Terus tadi kemarin manggung di mana tadi? Tadi mah di Cacaban. Tadi Cacaban mana tadi? Cacaban Congeang. Cacaban Congeang. Hmm. Oh. Alhamdulillah aman. Itu kan kalau biasa kalau misalkan ya namanya juga dari pang dangdut lah ya. Pang dangdut banyak yang joget. Terus kalau yang joget itu kadang-kadang pemuda lah ya. Banyak yang suka minum-minum itu. Alhamdulillah sekarang mah Enggak ya? daripada beli minuman mahal, mending yang joget ge eueuh gitu. Tapi aman jarang yang banyak yang mabok sekarang tuh. Tapi kan itu sering ada sengolan-sengolan, Nah. banyak berkelahi itu kan. Nah, itu mah senggol bacok. Oh. Akibat kalah saweran eta mah. Akibat kelasaran jadi berkelahi gitu ya. Heeh. Itu Pakai padahal, gula kan ya, pakai gula belilah. itu padahal mungkin yang kelahi itu sama teman sendiri kan gitu kan. Mana gula? Tadi ya. Bos pakai gula, Bos? Boleh. Lagi joget enak-enak sengolan dikit gitu kan. Gak terima. Akhirnya berantem gitu kan. Nah, akhirnya kan ditutup sama bapak aparat keamanan gitu kan. Baik dari Babinsa sama Bin Fatihmas gitu kan. Tadi juga ada ya pengantinnya. Pangan kenapa tadi tuh? Ramai tadi sama yang joget. Nggak tahu masalahnya apa gitu. Oh tadi di Mantan, belum mantan. Oh, mantan kayaknya. Jika ada mantan. Mantan kayaknya Oh, bener. jadi tadi pas manggung itu di resepsi pernikahan juga kan. Heeh. Pengantinnya ribut itu mau kelahi. Tapi jauh dari panggung. Oh jauh dari panggung. Kayaknya mantan. Oh mungkin ada mantan datang nggak terima mungkin masih cinta kayaknya. Cinta. Terus kesinggung mungkin nggak tahu ya. Mungkin masih menaruh harapan ku tunggu jandamu mungkin ya. Tahu dengan dudamu. Tapi itu sampai berkelahi gotok-gotokan atau jatuh-jatuhan enggak ya? Jangan lah ya, jangan sampai jatuh-jatuhan. Nah, itu saya itu aneh itu kenapa kalau misalkan lagu-lagunya lagu-lagu karuhun kayak Bang Bung Ideng atau mungkin Bang Sid Siliwangi atau Yun Aming itu kadang-kadang sering ada banyak orang kesurupan itu gimana itu sering kesurupan gitu. Jadi aurana itu teh aura kasih gitu. Oh aura kasih. itu pemirsa. Jadi kadang-kadang kalau lagu-lagunya lagu-lagu yang Bang Sid Siliwangi atau apa itu Mal bener ini teh enggak lanjut. sering kesurupan itu yang joget itu nggak tahu terlalu dihayati atau apa sugesti atau apa nggak tahu ya. Biasanya terlalu menikmati. Biasanya. Tapi karun-karun aya nama ku lagu ieu ge, Bulan tuh. ku lagu Bang Toyo Pogi bisa kasurupan namanya. Bang Toyo sering kesurupan juga. Oh mungkin itu apa jin-jinnya itu udah modern lah ya. Modern. Dua hari lebaran, 3 bulan. Assalamualaikum diseruput dulu nih, seruput manja nih. Aduh. Tapi saya sering lihat di YouTube itu atau di apa itu Al-Zahra itu sering jarah-jarah gitu. Alhamdulillah bulan-bulan kemarin acara ke Eyang Mbah Jaya Perkasa. Oh, Insya Allah habis Sawal, Insya Allah kita merapat lagi ke Eyang Tajimanela. Oh, itu raja atau karuhun leluhur Sumedang gitu ya. Iya.
Sumedang. Kita membalik diri ke Oh iya, nah ini kalau masalah sejarah Sumedang ya mungkin segelumit lah ya, jadi beda versi atau gimana ya, kita harus hormati pendapat orang lain karena kan kita tidak mengalami kehidupannya gitu kan, siapa yang mengalami. Jadi walaupun banyak kitab atau apa ya mungkin juga harus menghormati lah persepsi orang lain, jadi pengetahuan. Jadi itu Raka Prabu itu silsilah Prabu Tajimalela sama Jaya Prakasa itu gimana itu? Waduh, panjang kalau cerita. Sejarahnya saya nggak lulus. Panjang. Jadi menurut cerita itu Mbah Jaya Prakasa itu kan namanya itu Sang Hyang Hau itu. Sang Hyang Hau itu. Jadi dulu pas Pajajaran runtuh itu dulu. Pas raja terakhir Pajajaran runtuh diserang sama Banten dulu kalau nggak salah itu. Banten dibantu sama Demak gitu kan, sama Cirebon juga itu kan hancur lah gitu Pajajaran. Nah ini yang 4 Kandagalandu ini orang sakti semua, orang sakti. Oleh karena di Sumedang ini ada raja yang namanya Prabu Gesan Ulun, anak dari Pangeran Santri. Nah itu kan masih keturunan Siliwangi yang keberapa gitu. Mahkota Pajajaran itu dibawa ini sama 4 ini, yang Sang Hyang Hau atau Jaya Prakasa ya, Sang Hyang Hau, terus Mbah Terong Peot, Mbah Porang Hapa sama Mbah Nangganan itu dibawa ke Sumedang. Sumedang itu dibawa, diserahkanlah ke Prabu Gesan Ulun. Sampai sekarang mahkotanya masih ada di museum Prabu Gesan Ulun. Itulah sejarahnya. Jadi orang yang 4 itu orang sakti semua, jadi patih-patih dari Pajajaran, kepercayaan dari Prabu Siliwangi yang terakhir itu. Makanya datang ke Sumedang. Sekarang makamnya ada, Mbah Terong Peot makamnya di Batugara di sana. Batugara itu di mana tuh? Batugara itu kalau dari sini Ganeas, kecamatan Ganeas naik ke Cinungku belok kanan kalau di sini terus. Nah sebelum Batugara itu ada makam Cikobang, itu teh istrinya Prabu Gesan Ulun. Nah ini mas Cukang Gedeng Waru itu. Jadi istrinya Prabu Gesan Ulun itu ada berapa itu? Ada 3. Jadi harus mendekat, ini merinding ini, aduh. Ada 3. Istri Prabu Gesan itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu Mas Cukang Gedeng Waru, makamnya di Cikobang. Nah, terus Ratu Hariswaya di Layurhun. Nah satu lagi ini di Sumedang katanya ada, namanya itu Nyimas Pasarean itu. Nyimas Pasarean. Ada. Itu kuburan di Pasarean. Oh, di Pasarean. Ada di 3 itu. Nah dari berbagai, jadi istri yang ketiga ini, istri ketiga ini ya punya anak lah banyak, yang menyebar sampai ke Subang, ke Bandung, ke mana itu menyebar banyak. Gitu. Wah, ternyata panjang juga sejarahnya. Ya mungkin ini sekelumit dari beberapa versi, jadi kita harus menghormati versi dari beberapa versi. Karena mungkin banyak juga yang bilang di sini, di sana, di mana. Nah, terus kan saya lihat itu ada peninggalan seperti Hanjuang yang katanya konon ditanam oleh Mbah Jaya Prakasa di Padasuka. Itu gimana ceritanya pertamanya itu? Kalau dari buku-buku dari Sumedang, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumedang, dan mungkin para para sejarawan juga samalah mungkin ya. Jadi kerajaan Sumedang itu pada masa pemerintahan Pangeran Santri sama Ibu Ratu Bojokumun itu kan jadi di itu Kutamaya itu. Kutamaya. Nah favorisnya kan itu yang Prabu Gesan Ulun di sana. Gitu. Jadi pada saat mau perang lah mungkin ya, perang dengan satu daerah yang mana dari Sumedang ini hanya 4 orang yang berangkat.
Sang Hyang Hawu yang Jaya Perkasa mah nanganan mah terangpet mah kurang apa berangkat lah ke perbatasan Sumedang dengan Cirebon. Jadi menghadang masukan dari Cirebon dulunya. Nah, tapi sebelum berangkat itu Mbah Jaya Perkasa itu menanam hanjuang, pohon hanjuang ditanam, nah langsung mucam gitu. Kalau untuk bahasa Sunda lamun mucek Sunda mah lamun aing gugur berarti hanjuang ieu perang gitu kan. Tapi lamun aing unggul jurit ya hanjuang bakal hirup. Jadi gitu. bahasa Indonesia itu kalau hanjuang ini mati berarti Mbah Jaya Perkasa mati. Tapi kalau hanjuang ini hidup terus berarti Mbah Jaya Perkasa unggul, menang dalam perang gitu kan. Nah, itu kayak Gitu. nah, itu tuh hanjuang itu. Itu hanjuang itu teh pas di ujung alun-alun itu. Itu teh situsnya ada di sana. Itu ada makam yang Tunjang Nagara kalau nggak salah di sana di Tunjang Nagara di Padasuka. Itu pojok alun-alun. Itulah sejarahnya. Kalau diceritakan panjang ceritanya Wah, gak bakal perang ini terus ilmunya begini panjang gitu. Ini mah sekelumit aja bahwa Lumit, nah. Sumedang itu mendapatkan mahkota dari Pajajaran melalui 4 orang itu. Ya terlepas dari mungkin makamnya ada di itu Baginda, ya itu mah kan tidak ada yang tahu persisnya. Mitos. Iya, yang jelas situsnya ada di daya luhur itu kan. Terus mungkin yang di Cipancar juga ada, itu kan banyak. Kalau orang-orang sakti zaman dulu itu kan ya bisa berpindah-pindah lah ngahiang kalau bahasa Sunda. Iya. Jadi kenapa ini disebut Parahyangan Jawa Barat kan Parahyangan? Nah, itu banyak orang-orang yang sakti ngahiang gitu. Parahyangan. Kota Parahyangan. Parahyangan. Jadi ngahiang, banyak yang ngahiang gitu. Lu eta beli hitis mah teh. Oh iya. Iklan lah. Kopi buhun dulu. Soalnya nih sampai malam sampai subuh ini Aduh. banyak mendekati kalau kita sedikit sekelumit dari cerita Sumedang. Nah, sekarang ini kan beliau ini sering ikut pengajian kemana. Mungkin ada sekelumit dari manakib para ulama. Ini mungkin supaya keterangan itu kalau kita menceritakan manakib seorang ulama atau wali Allah atau Rasul bakal diturunkan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diturunkan hidayah juga sebagai penyemangat lah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, penambah-nambah memperkuat iman dan takwa melihat para ulama, para luhur gimana kesolehannya, gimana cara menuntut ilmunya dulu gitu kan. Nah, mungkin ini Raka Prabu sedikitlah menakib dari siapa aja ulama lah manakib gitu kan, manakiban daripada kita ngobrol nggak jelas terus ngopi juga ngelantur kemana aja, mendingan manakiban sedikit gitu kan pada ulama gitu kan. Siap. Ya gimana? Waduh. Nah, kita lanjutkan selesai iklan gitu kan, dari iklan kopi buhun sekarang melanjutkan lagi dengan tentang manakiban itu, manakib para ulama gimana gitu kan, ulamanya aja udah hebat apalagi dengan Rasulullahnya gitu kan. Nah, sekarang kita manakiban dulu para wali Allah, para ulama-ulama Allah gitu kan, yang mungkin yang sedikit tahu dari Raka Prabu ini gitu kan. Nah, dari siapa ini yang mau kan? Wah, pasti dah. Saya mah kan sangat mengidolakan. Jadi Mama Ayang Cakaria Marende. Nah, ini sekarang kita manakib Marende. Mahabah. Kebetulan pas hawalnya sekarang. Jadi Marende itu tanggal 8 Syawal itu meninggalnya. Nah, besok hawalnya. Nah, sebetulnya pas hari haji sekarang ini. Malam cuma Awal Marende itu. Iya. Kita cerita mudah-mudahan beliau, tapi dari beliau wali pasti tahu ini orang bang sudah cerita udah. Sebelum kita cerita manakib gitu. Nah, kita ada dulu sebentar nih. Khususnya untuk yang di haul ya, mudah-mudahan kita keberkahan Amin ya ya Allah ya Rabbal
ila hadrati khususon Mama Kiai Haji Ahmad Zakaria Marende sekalong muliyuloh saya uli lama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau menurut para ulama, kalau kita menceritakan riwayat para wali, nah, jadi pas waktu itu langsung turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Nah, mudah-mudahan nih walaupun kita ngobrol ya, kita sedikit menceritakan nih manakib Marene. Gitu. Tapi banyak sebetulnya, ini sedikit aja. Jadi suatu saat itu Mama Renda itu punya murid namanya itu Mama Tu Bagus Mansur di Ciserang Pleret dia. Purwakarta. Maksudnya. Jadi Mbah Mansur ini salah satu murid Mama Renda yang kaya, banyak sapinya. Nah, karena Mama Renda pernah pinjam sapi belum bayar. Tapi ini bukan maksud menagih, Mbah Mansur cuman kalau bahasa Sunda itu mau mencoba lah ini sikap guru bagaimana kalau ditagih. Jadi Mbah Mansur dari Ciserang itu datang ke Kampung Rene, nah, langsung ngobrol dengan Mama Rene kan dari maghrib terus sampai malam. Pas sudah malam ditanya sama Mama Rene, jangan mau nginep atau mau pulang katanya gitu. Nah, kata Mbah Mansur itu pada wangsul lah ya gitu kan. Ya maksudnya mau pulang. Nah, waktu mau pulang mas balik sih kemarin gitu kan. Tapi kalau manaki harus bahasa Sunda ini. Oh, jadi bahasa Sunda. iya. Jadi ini mohon maaf, jadi manakibar ini kan kita di Sunda nih. Jadi tidak pakai bahasa Indonesia. Kalau kata istilah sepuh itu harus ngadek sacrekna nikah salon saplasna. Jadi ini pakai bahasa Sunda gitu kan. Biar pas menyepertikannya itu, memperagakannya itu biar pas gitu kan. Jadi harus bahasa Sunda. Jadi silakan. Kalau menurut Abuya mah meh ninggang kan kecerekna gitu. Oh, ninggang kecerekna. Nantilah Anda translate-nya di bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu. Translate. Nah, jadi pas waktu itu teh jangan arek mulia atau arek mati gitu. Nah, saur Mah Mansur teh bade wangsul we sana gitu. Nah, so atuh jeung rek itu mah cenah. Tapi itu mama cenah aya periog bisa kedap cenah gitu. Aya naon? Kapungkur cenah gitu mama teh. Nambut sapi. Ijabna teh namut cenah. Tah can bayar. Terus kumaha tuh cenah kemarin teh gitu. Mohon bade mayar moal gitu. Saur Mah Mansur teh. Saupamina moal dibayar. Wios ikhlasan ka abdi cenah. Bilih bade deui sapi nyonong sapi mah seueur. Gitu saur Mah Mansur. Cek kemarin teh nyak dibayar sapi mah cenah gitu. Kumaha cenah lamun mayarna teh kudu bisa ngajaga lembur. Wios cek Mah Mansur. Heuh katuh cenah. Tuh teang mah di luaran gitu. Teang di luar. Pas di teang teh di luar ditinggal. Mas ngadakom eta macan gitu. Macan itu irahannya cek Mbah Mansur gitu. Pas keluar ieu iraha nyokotna cenah ieu buruk eta tadi ge ngobrol gitu iraha nyokot eta macan si cangcan ku tali domba ban domba kan jero deui mama cenah ieu teh iraha ieu teh nyanak bieu cenah gitu bieu tah gitu bieu cenah nyokot eta jadi wali mah gampang gitu jadi mamarene kan wali ieu we meureun ngobrol-ngobrol mana bisa jadi sabaraha hiji nyokot gitu cang-cang. Nah, eta teh si macan teh dibawa gitu ku Mbah Mansur kan itu ka Ciserang. Aya di Ciserang gitu kadang-kadang sok nembongan ka di pesantren gitu nya sok aya memotong gebur gitu. Keur ngajaga lemur teh kan. Moda Mama Mansur kan sarua wali oge wali. Jadi itu walaupun macannya tadi macan beneran kan beneran. Tapi itu bisa dibawa ke alam gaib juga dia. Menurut Abuya Kiai Haji Muhyiddin di Simpang, Abuya Simpang. Jadi
kalau para wali mah jadi suka membawa. Kalau dia misalkan ngukut, apa itu ngukut? Memelihara. Memelihara. Misalkan memelihara sapi kesayangan gitu kan. Itu bisa dibawa ke alam karomah namanya. Gitu. Jadi dibawa ke alam karomah sana. Misalkan kalau di Mahmud mah di Bandung itu ada yang channel Arif ya. Kayak yang Agung. Nah, itu kan dia membawa itu Ki Rempang dan Ki Rumpung, itu Ki Rempang dan Ki Rumpung itu dibawa. Macan dua itu. Bawa. Mau Mansur kan bawa macan itu juga sama. Itu yang saya herankan itu sapi yang dipinjam Mama Rende itu untuk apa itu sapinya itu? Nah itu teh katanya untuk kurban gitu. Jadi pas untuk kurban, jadi pada suatu saat itu orang ini pinjam sapi, wah disembelih gitu, disembelih langsung, woi kurban. Ini anekdot para wali menurut Abuya gitu. Kurban, oh gratis itu kan pada ngambil semua nih, oh yang 2 kilo ditulis kemarin ini. Iya, misalkan Pak Asep Adung Al Jahra nih 2 kilo, apa yang dari Subang nih 3 kilo ini, Ihsan 2, oh dicatat terus, habis dah. Terus gitu ditagihan kemarin ini mah, cina, kemari nyakot daging tuh Maya dia bayar cina kain cina kriuk. Nah, mama pada tuh mah kurban. Nah, cina siapa tuh, perlu ngaji gitu. Kenapa lain Idul Adha tuh kurban di mana sih tuh ada kurban gitu. Tak itu para wali mah gitu heureuna teh. Jadi bulan naon itu? Bulan naon itu bulan Mulud gitu. Bulan Mulud kalau enggak salah. Kurban bulan Mulud. Banyak kurban bulan Mulud. Manda kudu ngaji cenah sia gitu cek kemarin. Atuh malayar kabeh kemarin itu. Daging teh gitu. Jadi kemarin dia mah wah karomanya luar biasa. Terus ini kalau ini manakib Mama Aceng, Mama Kiai Ahmad Toha Mustawi, Mama Hasan Mustawi yang dari Bandung nih, sama Marene. Kan kalau Mama Marene mah kalau ngajar ini muridnya sama kita kan cuma ditinggal pergi, pas datang rubah suka Bandung Marene. Nah gitu. Jadi pas kalau ditinggal sama Marene ngajar begini aja diam. Buka kita, dia tidak berubah posisi kita gitu. 1 minggu baru kembali. Nah, pas pada suatu saat kan Mama Reno gitu ngetes muridnya, misalkan murid pertama Mah Mansur jalan, yang kedua jalan, terus ngabring gitu kan. Nah suatu saat Mama Aceng itu kalau nggak salah kakaknya Bapak Kiai Toha Mustawi. Mama Aceng, uangnya Pak Muhyiddin, gitu. Itu sakit Mama Aceng itu. Nah sama bapaknya kan Kiai Haji Hasan Mustawi, Bojong, Mama Bojong. Manggil sama apa Oha, tolong panggil lah gitu cina itu Mama Rene. Ini Mama Aceng udah sakit parah. Nah dicari, Mama Rene kan ada di Bandung. Dicari di masjid tidak ada, pulang lagi kata Mama Hasan Mustawi kan dia wali juga nih, Mama Hasan Mustawi wali juga. Neang Mama Rene mah kalau di masjid cenah itu di Walungan ayeuna keur di Walungan gitu. Keur di Cai Citarum kan. Atau apa wah itu dengan reng-rengan itu ke Citarum. Ada Mama Rene. Mama itu Mama Aceng cenah. Itu daman parah itu yang di Longok. Ayolah pulang Longok kemarin teh gitu kan. Langsung datang pas Mama Rene sampai ke rumahnya yang sakit. Mama Rene bilang, "Ini balada Sunan. Mana Aceng teh opoh gering teh cager kan gitu." Jadi pas pada waktu itu Mama Aceng itu langsung berdiri, langsung sungkem. Langsung sehat. Seperti si dia kalah. Itulah Mama Rene itu ulama wali yang luar biasa karomahnya. Jadi secara umum itu socap nyata. Jadi mencek Mama Rene itu cager gitu. Nah, itulah Kawalian. Wah kawalian itu Mama Rene ya gagah perkasa. Saya dengar itu
Jadi abdi ngedangu sekelumit ngahidmah teh naon nya? Ka guru gitu. Hebatnya bebakti lah. Berbakti ka guru tuh. Ah, Itu sampai Mama Cibaduyut yang perbu itu kalau ada guru itu sampai gimana gitu kan hormat ajaib sekali itu. kalau Mama Rene itu kan awalnya gurunya itu yang Prabu Cigonewah itu yang Marjuki itu. Awalnya itu guru masa silat gitu kok ilmu ke yang Prabu Cigonewah yang Marjuki. Nah terus kalau bab tentang syariat kita begitu itu ke yang Cibaduyut gurunya. Makanya Mama Rene itu paling tawadu, paling ajrih lah ke guru. Jadi kalau lihat nih ada guru nih, ada yang Prabu Cigonewa atau ada Mama Cibaduyut, langsung grep diam itu, walaupun itu air comeran tuh diam kan. Nah gitu, sebelum ditanya sama guru belum bicara. Pernah suatu waktu bertemu Mama Reni sama yang Prabu Cigonewa, langsung begini, ajangan, nah ceritanya ke arah nemalan gitu kan. Beda dengan sekarang ya, kabur itu kadang-kadang ya gimana. Nah, itulah Mama Rene mah berkhidmah ke guru itu. Ajrihnya itu luar biasa. Makanya karomahnya wah banyak gitu. Kalau diceritakan nih panjang sampai subuh. Tapi susah banget ya kita mau mengikuti ya istilahnya jejak dari para ulama, para waliullah itu. Ya kita pesantren pun enggak gimana gitu kan. Jadi gimana? Jadi bayang-bayang itu pengen tapi pengen langsung bisa gitu kan. Nggak bisa nih, nggak bisa. Mau belajar susah juga. Pabelit jeung pangabutuh. Orang mah kita menyantelkan aja. Gitu. Kita sering ziarah gitu manakiban seperti begini udah letikan ini ya. Letikan lah. Kalau diibaratkan itu para wali itu kan udah beliau itu udah pulang anting ke surga itu udah biasa itu. Nah kita mau mengaitkan kalau diibaratkan itu para wali atau para rasul itu kalau dalam kereta api itu lokomotifnya itu di depan gitu kan. Nah kita mah tuh gerobak-gerobaknya nih nantel gitu. Jadi kalau kita menyantelkan kepada para wali ya, kalau itu lokomotifnya ke Surabaya, pasti kan gerbongnya juga ikut ke Surabaya. Oh iya. Jadi istilahnya kalau misalkan kalau kita nyantel terus mahabbah cinta sama ulama yang kita mahabbah apalagi sama Rasul gitu kan nyantelnya gitu kan sering sholawatan mungkin walaupun dibilang paling jeleknya yang penting nyantol ke bawah ke bawah itu. Rasulullah ke surga jelas para wali ke surga ya insya Allah. Amin. Gitu. Amin. Kalau kata Abah Anom Suryalaya gitu ya. Abah Anom Suryalaya katanya begini. Kalau misalkan pisang itu kan ada yang paling atas itu. Macam basuna mah sehangna gitu ya. Atas yang paling gede. Terus ke yang paling kecil yang paling bawah. Butiti ya. Butitinya ke basuna mah. Nah kita mah tuh butitinya gitu kan yang tidak terpakai gitu. Tapi kalau misalkan satu turui itu pisang dilemparkan ke satu tempat bersama sihangnya ya pasti butitinya juga ikut. Nah ibaratkan itu para wali itu yang dari atasnya kita mah kan butitinya. Ya kalau para wali itu ke surga kita nyantel ya pasti ikut ke surga. Amin ya Gitu. Amin. Salam Alhamdulillah ya. Mungkin sekelumit dari manaki para ulama para waliullah yang mungkin masih dekat-dekat tahun-tahunnya bersama umur kita walaupun mereka sudah meninggal duluan. Nah, para ulama pun udah begitu hebatnya dalam segi kesolihan, dari segi ilmu gitu kan, dari segi ketakwaan. Apalagi kalau misalkan yang kesana lagi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi mungkin Rasulullah itu para sahabatnya kan wah udah nggak bisa kita sebutkan lagi mungkin juga terlalu panjang
ini juga waktu udah mungkin sampai subuh ya. Dan mudah-mudahan walaupun segini kita menyebabkan turunnya rahmat, barokah dan hidayah bagi kita dan menjadikan kita menjadi rajin lah iman dan takwa kita kepada Allah. Iman yang percaya, takwa itu menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi larangannya gitu ya. Mudah-mudahan barokah ya. Alhamdulillah. Ditutup dulu sama doa tuh Kakak Prabu. Alhamdulillah walaupun di sini kan ngobrol. Tadi kalau udah masuk terang para wali, nah tadi itu turun rahmat, kita harus berdoa nih. Berdoa mah sedikit aja, ya. Mudah-mudahan dengan barokahnya para wali kita manakiban walaupun beri heureuy sedikit. Jadi mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang mendengar dan yang berkumpul ini mudah-mudahan diberikan kekayaan hati, Amin. Ya Allah. diberikan kekayaan harta, Amin. dan diberikan kekayaan ilmu. Amin. Kalau basuna mah cek basuna sing beunghar harta, Amin. sing beunghar hate, sing beunghar harti. Amin ya Allah ya Amin ya rabbal Allah alamin. ya rabbal alamin. Sing bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Amin. rabbal alamin. Fil barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah barakallah. Assalamualaikum. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Kopi dulu. Bos Subang. Dari Subang nih sengaja ini. Ya, maka Ngeronda. saya biar